Pernahkah merasa lelah padahal tidak sedang melakukan pekerjaan fisik apapun? Kelelahan yang aneh yang tidak bisa hilang hanya dengan tidur 8 jam. Seringkali itu adalah beratnya beban dari topeng yang dipakai untuk memenuhi standar orang lain. Hari ini, mari bicara tentang mengapa kita selalu merasa lelah dengan ekspektasi sosial dan bagaimana cara menaruh beban itu agar jiwa bisa kembali bernafas. Dunia modern seringkali terasa seperti panggung sandiwara tanpa henti, di mana setiap orang merasa harus memainkan peran tertentu. Ada sebuah standar tentang kesuksesan, tentang penampilan, hingga kebahagiaan yang terus-menerus didiktekan oleh lingkungan dan juga oleh media sosial. Tanpa disadari, energi harian habis bukan untuk membangun diri, melainkan untuk memastikan bahwa pandangan orang lain terhadap diri akan tetap berada dalam zona nyaman. Kelelahan ini bersifat sistemik karena pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat dari rasa cemas akan penilaian. Setiap kali ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, kemudian muncul suara-suara internal yang bertanya tentang apa yang akan dikatakan orang lain. Standar sosial ini bekerja seperti gravitasi yang menarik setiap langkah kembali ke rata-rata dan mencegah siapapun untuk menjadi benar-benar unik. Memenuhi ekspektasi dunia adalah perlombaan tanpa garis finish, karena standar tersebut akan selalu bergeser lebih tinggi setiap kali berhasil dicapai. Dan inilah yang menyebabkan kelelahan batin yang kronis, yaitu sebuah pengejaran tanpa henti terhadap fata morgana pengakuan. Ekspektasi itu seringkali menyamar sebagai nasihat baik atau norma yang wajar. Padahal, itu adalah bentuk kontrol yang halus. Banyak orang menghabiskan dekade terbaik hidupnya untuk menjadi apa yang diinginkan orang tua, apa yang diinginkan oleh pasangan, atau apa yang diinginkan oleh masyarakat, sampai akhirnya kehilangan kontak dengan keinginan asli. Rasa lelah yang muncul adalah sinyal dari jiwa bahwa ada ketidakselarasan antara tindakan luar dan kebenaran di dalam. Semakin jauh seseorang menjauh dari otentisitasnya, maka semakin besar beban yang harus dipikul setiap harinya. Memahami bahwa ekspektasi sosial hanyalah kesepakatan kolektif yang tidak mengikat adalah langkah pertama menuju pemulihan. Tidak ada kewajiban moral untuk memenuhi definisi sukses orang lain, jika itu harus mengorbankan kedamaian batin. Melepaskan beban tidak kasat mata ini membutuhkan keberanian untuk terlihat kurang di mata dunia, namun akan terlihat penuh di dalam diri sendiri. Kedewasaan batin dimulai saat seseorang berhenti meminta izin pada dunia untuk menjadi dirinya yang paling jujur. Kehadiran teknologi digital telah memperparah beban ekspektasi dengan cara menciptakan ruang perbandingan yang tidak terbatas.
Sekarang, standar hidup tidak lagi dibandingkan dengan tetangga sebelah, melainkan dengan versi terbaik dari jutaan orang di seluruh dunia. Melihat pencapaian orang lain secara terus-menerus menciptakan ilusi bahwa diri sendiri tertinggal jauh di belakang. Hal ini memicu dorongan untuk terus memoles hidup agar terlihat setara, sebuah proses pencitraan yang sangat menguras energi mental. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan yang paling ulung karena ia fokus pada apa yang tidak dimiliki dan bukan fokus pada apa yang ada. Banyak orang merasa lelah karena mereka mencoba memenangkan kompetisi yang sebenarnya tidak pernah mereka daftar sejak awal. Keinginan untuk selalu terlihat hebat, selalu bahagia, dan selalu produktif adalah tuntutan yang tidak manusiawi. Pikiran yang terus-menerus terjebak dalam siklus perbandingan ini akan selalu merasa kurang, tidak peduli seberapa banyak pencapaian yang sudah diraih. Pencitraan menuntut konsistensi yang melelahkan, seolah-olah hidup harus selalu berada di puncak tanpa ada ruang untuk kelemahan. Padahal, menjadi manusia berarti memiliki hari-hari yang lambat, memiliki hari-hari yang penuh dengan kegagalan, dan juga ketidakpastian. Menolak untuk menunjukkan sisi manusiawi ini akan membuat seseorang terus terjebak dalam ekspektasi untuk selalu terlihat sempurna. Tekanan ini menciptakan retakan dalam kesehatan mental yang seringkali baru disadari ketika kelelahan sudah mencapai puncaknya. Menghancurkan jebakan perbandingan ini tentu saja membutuhkan kesadaran untuk membatasi masukan dari luar yang memicu rasa rendah diri. Fokus harus dikembalikan pada pertumbuhan pribadi yang bersifat internal dan tidak perlu diumumkan ke publik. Hidup yang tenang adalah hidup yang tidak lagi butuh pembuktian kepada siapapun. Dengan berhenti mencoba mengesankan dunia, energi yang tadinya terbuang bisa dialokasikan untuk hal-hal yang betul-betul memberikan makna secara nyata. Kelelahan sosial seringkali berasal dari ketidakmampuan untuk menetapkan batasan yang jelas terhadap tuntutan orang lain. Banyak orang yang merasa harus selalu tersedia, harus selalu membantu, dan harus selalu setuju supaya tidak dianggap egois atau supaya tidak dianggap sombong. Sikap people pleasing ini adalah cara tercepat menuju kelelahan total karena mengabaikan kapasitas diri demi kenyamanan orang lain. Batasan emosional yang lemah membuat ruang pribadi terus-menerus akan diinterupsi oleh agenda-agenda luar yang tidak relevan. Mengatakan tidak seringkali dianggap sebagai tindakan yang kasar. Padahal, itu adalah salah satu bentuk penghormatan tertinggi terhadap diri sendiri. Setiap kali seseorang mengatakan ya pada hal yang sebenarnya ingin ia tolak, ia sedang mengkhianati integritas batinnya sendiri. Akumulasi dari pengkhianatan kecil ini akan menciptakan rasa benci dan juga kelelahan terhadap interaksi sosial. Belajar menetapkan batasan adalah keterampilan navigasi hidup yang esensial
agar jiwa tidak tenggelam dalam lautan ekspektasi sosial. Batasan yang sehat justru akan meningkatkan kualitas hubungan sosial karena interaksi yang terjadi didasari oleh ketulusan, bukan kewajiban. Orang-orang yang benar-benar menghargai Anda akan menghormati batasan yang Anda buat. Sementara mereka yang marah saat Anda menetapkan batasan adalah orang-orang yang paling diuntungkan jika Anda tidak memilikinya. Menyeleksi mana ekspektasi yang layak dipenuhi dan mana yang harus dilepaskan adalah kunci untuk menjaga kewarasan emosional. Jadilah penjaga gerbang yang ketat bagi waktu dan juga bagi energimu sendiri. Tidak perlu merasa bersalah hanya karena tidak bisa memenuhi semua undangan atau memenuhi semua ekspektasi orang sekitar. Kelelahan akan berkurang drastis saat fokus bergeser dari sebelumnya menjadi apa yang mereka mau, berubah menjadi menjaga apa yang saya butuh. Kedamaian itu bukan ditemukan dalam kesempurnaan melayani orang lain, melainkan dalam keberanian untuk menjaga jarak yang sehat dari kebisingan tuntutan sosial. Pada akhirnya, cara paling ampuh untuk berhenti merasa lelah adalah dengan kembali pulang ke diri sendiri yang paling otentik. Otentisitas berarti hidup selaras dengan nilai-nilai pribadi, tanpa perlu memolesnya demi pengakuan pihak lain. Saat seseorang berani melepaskan tuntutan sosial, ia akan menemukan bahwa hidup sebenarnya jauh lebih sederhana dan ringan. Kelelahan menghilang ketika tidak ada lagi jurang pemisah antara siapa Anda di hadapan publik dan siapa Anda saat sendirian. Menemukan kembali diri yang asli membutuhkan waktu tenang dan juga refleksi yang jujur tanpa gangguan suara luar. Seringkali, hobi yang hilang atau mimpi yang terkubur adalah kunci untuk mengenali kembali jati diri yang sempat tertutup oleh ekspektasi. Mulailah memberikan ruang bagi hal-hal yang membuat hati merasa hidup, meskipun itu tidak terlihat produktif di mata standar sosial. Hidup yang otentik adalah bentuk perlawanan paling elegan terhadap dunia yang mencoba menyeragamkan segalanya. Ingatlah bahwa hidup ini adalah milik Anda sepenuhnya, bukan milik penonton di media sosial atau milik lingkaran pergaulan. Anda adalah satu-satunya orang yang akan menanggung konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Maka, mengambil keputusan berdasarkan kepuasan pribadi akan jauh lebih bijak daripada mendasarkannya pada tepuk tangan sementara dari orang lain. Kebahagiaan sejati itu tidak datang dari validasi eksternal, melainkan dari rasa damai saat menatap cermin dan mengenali orang di dalamnya. Jadi, teruslah melangkah dengan ritme sendiri tanpa perlu merasa terburu-buru untuk mengejar standar hidup orang lain. Kelelahan akan digantikan oleh kekuatan baru ketika fokus utama adalah menjadi versi terbaik menurut standar batin sendiri. Hidup ini terlalu singkat jika hanya dihabiskan untuk memenuhi skenario orang lain.
Lepaskan beban ekspektasi itu sekarang. Ambil nafas dalam-dalam dan mulailah menjalani hidup yang benar-benar milik